Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas tentang kenakalan remaja. Kalian pernah melihat anak-anak yang tawuran, minum minuman keras, balapan liar, memakai narkoba? Itu semua merupakan jenis kenakalan remaja. Jadi, apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja yaitu tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain ataupun lingkungan sosial, serta suatu tindakan yang dapat melanggar norma-norma dan hukum. Secara sosial, kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu pengabaian sosial sehingga remaja dapat mengembangkan suatu bentuk penyimpangan. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja ini? Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini faktor atau dorongan dalam diri si anak untuk melakukan kenakalan remaja. Yang pertama yaitu ada pencarian jati diri, dan yang kedua yaitu pengendalian diri yang lemah. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah yaitu dorongan dari luar diri anak. Yang pertama yaitu ada keluarga, pergaulan, dan lingkungan. Jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama yaitu memakai narkoba. Kebanyakan para remaja yang memakai narkoba bermula dari dorongan rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga akhirnya mereka mencoba-coba barang haram tersebut. Dalam beberapa kasus, para remaja ini dipengaruhi oleh teman dekatnya yang lebih memakai dahulu narkoba tersebut. Kedua, yaitu pencurian. Banyak dari orang dewasa yang berpikiran bahwa pencurian kerap kali dilakukan oleh orang yang berusia di atas 20 tahun ke atas. Namun, kenyataannya tidak demikian. Banyak remaja yang melakukan tindakan pencurian yang didasari oleh berbagai faktor. Yang ketiga yaitu balapan liar. Biasanya kenakalan remaja yang satu ini dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu. Kenakalan remaja balapan liar tentu sangat berbahaya bagi diri sendiri karena dapat merenggut nyawa serta mengganggu lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu tawuran. Sejak dahulu banyak media yang memberitakan tentang tawuran antar pelajar. Kenakalan remaja yang satu ini dilakukan oleh kelompok pelajar dari sekolah tertentu. Kenakalan remaja yang satu ini memang sedikit merada di akhir-akhir ini, tetapi tidak bisa dikatakan berhenti seutuhnya. Mereka yang melakukan tawuran biasanya dilakukan antar siswa sekolah dengan berbagai faktor pendukung. Misalnya, masih banyak jenis-jenis kenakalan remaja seperti bolos sekolah, minum-minuman keras, perjudian, bahkan juga ada yang melakukan tindakan penipuan. Apa saja upaya untuk mengatasi kenakalan remaja ini? Yang pertama ada tindakan preventif. Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui A. Mengutamakan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan ilmu pengetahuan,
dan juga keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pelajaran agama, budi pekerti, dan etika. Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal dalam perkembangan pribadi yang wajar. Memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat. Memperkuat motivasi atau dorongan untuk tingkah laku yang baik, merangsang hubungan sosial yang baik. Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengungkapkan pandangan dan pendapat bagi para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Selanjutnya itu memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial, dan keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja ini. Sebagaimana saya sudah jelaskan, bahwa keluarga mempunyai andil dalam membentuk pribadi seseorang remaja. Jadi, untuk memulai perbaikan, maka harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Mulailah perbaikan dari sikap yang paling sederhana, seperti berkata jujur meskipun dalam keraguan, membaca doa di setiap melakukan kegiatan-kegiatan kecil, dan memberikan bimbingan agama yang baik kepada anak, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh keluarga. Dengan usaha membina yang terarah, para remaja akan mengembalikan diri dengan baik sehingga keseimbangan diri yang serasi antara aspek rasional dan aspek emosi akan tercapai. Yang selanjutnya adalah tindakan preventif. Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap pelanggaran. Dengan adanya sanksi yang tegas, pelaku kenakalan remaja tersebut diharapkan nanti si pelaku tersebut cerah dan tidak akan mengulangi hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindakan selanjutnya yaitu harusnya ditegakkan hukuman melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Sebagai contoh, remaja harus menaati peraturan dan tata cara yang berlaku dalam keluarga. Di samping itu, perlu adanya semacam hukuman yang dibuat oleh orang tua terhadap pelanggaran tata tertib dan tata cara keluarga. Pelaksanaan tata tertib yang dilakukan dengan konsisten, setiap pelanggar sama harus dikenakan sanksi yang sama. Sedangkan hak dan kewajiban anggota keluarga yang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan usia. Nah, di lingkungan sekolah, kepala sekolah lah yang berwenang dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. Dalam beberapa hal, guru juga berhak bertindak, akan tetapi hukuman yang berat seperti crossing maupun pelonggaran dari sekolah merupakan wewenang kepala sekolah. Guru dan staf pembimbing bertugas menyampaikan data mengenai pelanggar dan kemungkinan pelanggar maupun akibatnya. Pada umumnya, tindakan represif diberikan dalam bentuk memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada para pelajar dan orang tua. Melakukan pengawasan secara khusus oleh kepala sekolah dan tim guru atau pembimbing yang melanggar bersekolah untuk sementara waktu. Atau skor, atau seterusnya bergantung dari jenis pelanggaran tata tertib sekolah. Selanjutnya ya, tindakan kuratif dan rehabilitas. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lain dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja ini.
dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulang melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga, lembaga khusus maupun per orang yang ahli di bidang ini. Solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain yaitu kenakalan mencapai identitas, peran dan lemahnya kontrol diri dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah mencapai masa remaja dengan baik, dan juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal dalam tahap ini. Yang kedua yaitu adanya motivasi dalam keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama. Yang ketiga, remaja menyalurkan energinya dalam hal-hal yang positif seperti berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, serta penyaluran hobi. Yang keempat, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua yang memberikan arahan dengan siapa dan di komunitas mana anak ini harus bergaul. Yang kelima yaitu remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika teman sebaya atau komunitas tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Itulah penjelasan mengenai kenakalan remaja. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.